Pada suatu ketika, di kerajaan yang makmur dan damai, Sang Sultan memutuskan untuk membentuk kabinet menteri baru untuk membantu mengatur kerajaan. Sultan ini terkenal bijaksana. Namun kali ini ia ingin sedikit melakukan inovasi dalam cara memilih menteri-menterinya. Ia memanggil Abu Nawas, orang yang selalu bisa menghadirkan tawa sekaligus memberikan pelajaran berharga, untuk menjadi penasehat dalam proses pembentukan kabinet tersebut. Sang Sultan berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin membentuk kabinet menteri yang baru. Aku butuh orang-orang yang bukan hanya pintar, tapi juga jujur, kreatif, dan penuh dedikasi. Namun aku ingin proses seleksi ini berbeda dari biasanya. Aku serahkan padamu untuk menyiapkan ujian atau tantangan agar aku bisa memilih menteri yang terbaik." Abu Nawas tersenyum lebar. Ide-ide konyol dan brilian mulai bermunculan di benaknya. Ia segera menyusun rencana untuk mengadakan serangkaian ujian tak biasa. Dan ia tahu bahwa ujian ini akan penuh kelucuan, namun juga syarat dengan pesan kebijaksanaan. Abu Nawas mengumpulkan semua calon menteri perdagangan di alun-alun kerajaan. Di sana, ia memasang sebuah timbangan raksasa yang sangat tua dan berkarat. "Inilah ujian pertamamu," kata Abu Nawas. "Siapa yang bisa menimbang seekor lalat dengan timbangan ini akan langsung lulus." Para calon menteri tertegun. Bagaimana mungkin mereka bisa menimbang seekor lalat dengan timbangan yang jelas-jelas tidak akan bergerak hanya karena berat serangga sekecil itu? Semua orang mencoba, namun gagal. Timbangan itu tak bergerak sedikit pun. Mereka mulai mengeluh bahwa ujian ini tidak masuk akal. Namun Abu Nawas tetap tersenyum tanpa berkata apa-apa. Hingga akhirnya, seorang pedagang tua maju ke depan. Ia mengambil lalat yang diberikan kepadanya, lalu memutuskan untuk menimbang dirinya sendiri dengan lalat itu di genggaman. Ia naik ke timbangan dan mencatat berat tubuhnya. Setelah itu, ia membiarkan lalat terbang dan kembali menimbang dirinya sendiri tanpa lalat. Dengan sederhana, ia mengurangi berat dirinya yang sudah ia catat sebelumnya dengan berat yang ditunjukkan setelah lalat pergi. "Berat lalat ini adalah selisih antara kedua angka ini," katanya. Sang Sultan tersenyum kagum. Begitu pula para penonton yang ada di sana. Abu Nawas bersorak, "Inilah menteri perdagangan yang kita butuhkan. Ia mampu menggunakan logika dan tidak terjebak pada formalitas." Untuk memilih menteri pertahanan, Abu Nawas mengadakan ujian di sebuah hutan yang penuh dengan jebakan. Ia berkata kepada para calon, "Kalian harus melalui hutan ini dan mencapai ujung sana. Barang siapa yang sampai dengan selamat tanpa terkena jebakan apapun, dialah yang akan menjadi menteri pertahanan." Para calon menteri terlihat bersemangat. Beberapa bahkan dengan gagahnya membawa senjata dan baju besi. Mereka yakin bisa melewati jebakan yang ada. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam hutan. Namun, tak lama kemudian, jebakan-jebakan mulai membuat para calon menteri ketakutan. Ada lubang tersembunyi, tali yang bisa menjebak kaki, dan bahkan perangkap panah otomatis. Satu persatu calon menteri terjebak, jatuh ke dalam lubang, atau tertangkap oleh jebakan. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang calon menteri yang tidak tergesa-gesa. Ia memilih untuk duduk di pintu masuk hutan dan mulai mengamati jalan setapak dengan seksama. Ia mencermati setiap calon menteri yang masuk dan memperhatikan di mana saja jebakan-jebakan tersebut dipasang. Setelah sebagian besar calon gagal, ia akhirnya berdiri dan berjalan melewati jalan setapak dengan tenang. Berkat pengamatannya yang teliti, ia tahu di mana saja letak jebakan dan berhasil menghindarinya dengan mudah. Ia sampai di ujung hutan tanpa terluka sedikit pun. Sang Sultan bertepuk tangan dan berkata, "Inilah menteri pertahanan yang kita butuhkan.
seseorang yang tidak terburu-buru dan selalu mengamati situasi dengan teliti sebelum bertindak. Ujian untuk calon Menteri Pendidikan berbeda dari yang lainnya. Kali ini, Abu Nawas mengumpulkan anak-anak dari seluruh pelosok kerajaan di sebuah lapangan. Ia memberitahu para calon menteri, tugas kalian adalah mengajarkan anak-anak ini tentang pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan dalam waktu 1 jam. Siapa yang berhasil, dialah yang akan menjadi Menteri Pendidikan. Para calon menteri mulai memberikan ceramah panjang lebar kepada anak-anak itu. Mereka berbicara tentang sejarah, matematika, dan ilmu pengetahuan. Namun anak-anak tampak bosan dan mulai menguap. Beberapa anak bahkan mulai bermain sendiri tanpa mendengarkan ceramah yang diberikan. Satu persatu calon menteri mencoba, namun tak satu pun yang berhasil menarik perhatian anak-anak. Hingga akhirnya, seorang calon yang tampak sederhana maju ke depan. Alih-alih berceramah, ia mulai bermain dengan anak-anak. Ia mengajarkan mereka lagu-lagu sederhana dengan lirik yang penuh dengan pelajaran moral. Ia menggunakan permainan untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit dengan cara yang mudah dipahami. Anak-anak tertawa dan bersenang-senang. Namun tanpa mereka sadari, mereka juga belajar banyak hal selama bermain. Setelah 1 jam berlalu, anak-anak tersebut bisa menjelaskan konsep-konsep yang baru saja mereka pelajari dengan penuh antusias. Sang Sultan kagum, inilah Menteri Pendidikan yang kita butuhkan. Seseorang yang tahu cara mengajarkan ilmu dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Untuk memilih Menteri Dalam Negeri, Abu Nawas membuat sebuah ujian yang paling unik. Ia menempatkan semua calon di sebuah desa terpencil dan memberi mereka sebuah tantangan. Tugas kalian adalah memperbaiki desa ini agar menjadi tempat yang lebih baik dalam waktu 1 minggu. Siapa yang berhasil membuat perubahan paling signifikan, dialah yang akan menjadi Menteri Dalam Negeri. Beberapa calon menteri langsung mulai memperbaiki bangunan yang rusak, membuat jalan baru, dan membangun jembatan. Mereka bekerja keras, berharap Sultan akan terkesan dengan hasil fisik dari usaha mereka. Namun, ada seorang calon menteri yang berbeda. Ia tidak langsung mulai membangun apapun. Sebaliknya, ia mulai berbicara dengan penduduk desa. Ia mendengarkan keluhan mereka, memahami kebutuhan mereka, dan mencari tahu masalah-masalah yang sebenarnya mereka hadapi. Setelah memahami permasalahan desa, ia mengorganisir penduduk desa untuk bekerja sama memperbaiki desa mereka sendiri. Ia mengajarkan mereka cara bercocok tanam yang lebih efisien, membentuk sistem gotong royong untuk memperbaiki jalan, dan membuat peraturan desa yang adil dan menguntungkan semua warga. Dalam waktu 1 minggu, desa tersebut tidak hanya terlihat lebih baik, tetapi penduduknya juga merasa lebih bahagia dan terorganisir. Mereka memiliki rasa kepemilikan atas desa mereka sendiri. Sang Sultan melihat hal ini dan berkata, inilah Menteri Dalam Negeri yang kita butuhkan. Seseorang yang tidak hanya memperbaiki fisik, tetapi juga memperbaiki jiwa dan semangat masyarakat. Akhir cerita. Setelah semua ujian selesai, Abu Nawas membawa hasilnya kepada Sultan. Kabinet baru terbentuk, terdiri dari orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga bijaksana, kreatif, dan penuh tanggung jawab. Sultan pun merasa puas dengan pilihan ini. Berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah memberikan ujian yang tidak hanya lucu dan menghibur, tetapi juga penuh pelajaran moral yang mendalam. Kabinet baru itu dikenal sebagai kabinet terbaik dalam sejarah kerajaan, dan pemerintahan berjalan dengan sangat baik. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang makmur dan tentram, Sang Sultan memutuskan untuk melakukan perombakan besar-besaran dalam kabinetnya. Sultan merasa bahwa dengan keadaan kerajaan yang semakin kompleks, ia membutuhkan menteri-menteri yang lebih cakap dan bijaksana untuk menangani berbagai permasalahan yang semakin pelik. Namun, seperti biasanya, Sultan bukanlah orang yang ingin sembarangan memilih menteri.
Ia membutuhkan seseorang yang bisa memberikan nasihat bijaksana namun juga cerdik dalam mencari solusi. Tentu saja, siapa lagi yang lebih pantas dimintai bantuan selain Abu Nawas, si cerdik penuh akal, yang selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah dengan humor namun penuh kebijaksanaan. Abu Nawas, panggil Sultan, aku ingin membentuk kabinet baru. Namun, permasalahan yang muncul kali ini bukan soal memilih kandidat menteri yang cakap, tetapi soal mengatasi perpecahan di antara para calon menteri yang ambisius. Setiap calon merasa paling pantas menjadi menteri, dan mereka saling berselisih. Aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Abu Nawas menggaruk-garuk janggutnya sejenak, lalu tersenyum lebar. Yang mulia, serahkan saja padaku. Aku akan menguji mereka dengan cara yang tak biasa, tapi pasti akan menyelesaikan konflik internal ini. Sultan, yang sudah biasa melihat tingkah Abu Nawas yang penuh akal, setuju dan memberinya kuasa untuk menangani masalah pembentukan kabinet baru. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengundang semua calon menteri ke istana. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang. Seorang ahli strategi militer yang gagah, seorang ekonom yang licik, seorang cendekiawan yang pandai berbicara, dan seorang pejabat lama yang berpengalaman namun penuh intrik. Masing-masing merasa dirinya yang paling pantas untuk diangkat sebagai menteri, dan ketegangan antara mereka sudah semakin memuncak. Wahai calon menteri, kata Abu Nawas di depan mereka, Sang Sultan meminta agar aku menguji kalian semua sebelum menentukan siapa yang paling layak untuk duduk di kursi menteri. Tapi ujianku tidak seperti ujian biasa. Siapapun yang dapat menyelesaikan ujian ini dengan cara yang paling kreatif dan bijak, dialah yang akan terpilih menjadi menteri. Para calon menteri menatap Abu Nawas dengan pandangan penuh tanda tanya. Apalagi yang akan dilakukan orang licik ini? Abu Nawas lalu mengeluarkan 4 benda yang berbeda. Seutas tali, sebuah kantung kecil berisi pasir, sebatang lilin, dan sebuah botol kosong. Setiap benda ini memiliki maknanya sendiri. Tantangannya sederhana. Kalian harus menemukan makna tersembunyi dari benda-benda ini dan menggunakannya untuk menyelesaikan sebuah masalah di istana. Para calon menteri saling melirik, penasaran dengan maksud Abu Nawas. Mereka lalu diberi waktu untuk berpikir dan berdiskusi. Pertama-tama, sang ahli strategi militer maju. Ia menatap lilin di tangan Abu Nawas, berpikir sejenak, dan berkata, lilin ini melambangkan cahaya pengetahuan dan kesadaran. Dalam pertempuran, seorang prajurit yang tidak memiliki pengetahuan dan tidak tahu medan pertempuran pasti akan kalah. Karena itu, aku akan menggunakan lilin ini untuk menerangi jalan menuju kemenangan. Dengan sigap, ia menyalakan lilin dan mulai menggambar taktik militer di lantai menggunakan arang. Ia menjelaskan bagaimana ia akan membawa kemenangan bagi kerajaan dengan strategi cerdas. Abu Nawas mengangguk, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda terkesan. Bagus, tapi masih terlalu dangkal, gumamnya. Lalu, sang ekonom licik maju. Ia mengambil lilin itu dan berkata, lilin ini melambangkan api semangat dalam ekonomi. Kita harus bisa menyalakan semangat rakyat agar mereka terus bekerja dan meningkatkan kekayaan kerajaan. Aku akan memimpin kebijakan yang membuat perekonomian kita membara seperti api lilin ini. Ia menyalakan lilin itu lebih besar lagi. Namun ketika apinya membesar, tiba-tiba lilin itu meleleh terlalu cepat dan padam. Sang ekonom terkejut, sementara Abu Nawas tertawa kecil. Seperti api lilin yang terlalu besar, semangat ekonomi yang berlebihan juga bisa membakar habis fondasi kita. Para calon lainnya mulai merasa gugup. Berikutnya adalah sang pejabat lama yang penuh pengalaman. Ia mengambil seutas tali dan berkata, tali ini melambangkan hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Jika tali ini putus,
hubungan antara pemimpin dan rakyatnya akan rusak. Sebagai pejabat yang sudah lama mengabdi, aku tahu cara merawat hubungan itu. Ia mencoba memamerkan kemampuan diplomatiknya. Namun saat ia mulai bicara tentang strategi lama, Abu Nawas melihat tali yang ia pegang semakin berbelit-belit. "Wahai pejabat yang bijak," kata Abu Nawas sambil tertawa, "bukannya meluruskan tali itu, kau malah membuatnya semakin kusut. Seperti itulah hubungan rakyat dan pemimpin ketika pemimpin tidak fleksibel dengan perubahan." Kemudian datanglah sang cendekiawan yang terkenal pandai berbicara. Ia mengambil kantung kecil berisi pasir. Pasir ini melambangkan waktu dan stabilitas. Setiap butir pasir adalah momen berharga yang kita miliki. Jika kita bisa mengendalikan waktu dengan bijak, maka kita akan menciptakan kestabilan. Sang cendekiawan lalu mulai berceramah panjang lebar tentang manajemen waktu dan pentingnya perencanaan. Namun, kantung pasir yang ia pegang ternyata bocor sedikit demi sedikit. Tanpa ia sadari, pasir itu mengalir keluar, dan dalam waktu singkat kantung itu hampir kosong. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Wahai orang pandai, kau bicara tentang waktu, tapi justru waktu yang melarikan diri darimu tanpa kau sadari. Begitu juga dengan perencanaan yang terlalu banyak bicara tanpa tindakan." Tibalah giliran calon terakhir, seorang pemuda sederhana yang tidak terlalu menonjol dibandingkan yang lainnya. Ia mengambil botol kosong yang diberikan Abu Nawas, menatapnya sejenak, lalu berkata, "Botol kosong ini melambangkan hati yang terbuka dan keinginan untuk belajar. Hanya ketika hati kita kosong dari kesombongan dan rasa paling benar sendiri, barulah kita bisa diisi dengan kebijaksanaan dan pengalaman baru." Ia lalu mengisi botol itu dengan air dari kolam di dekat istana. Seperti botol ini, seorang menteri haruslah menjadi wadah yang siap menampung segala keluhan dan aspirasi rakyat, dan harus bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Abu Nawas tersenyum lebar mendengar penjelasan itu. Akhirnya, seseorang yang mengerti inti dari semua ini. Botol kosong ini memang melambangkan kesederhanaan dan kesiapan untuk mendengar dan belajar. Inilah sifat yang paling dibutuhkan oleh seorang menteri dalam menjalankan tugasnya. Penyelesaian akhir. Setelah semua tantangan selesai, Abu Nawas membawa hasilnya kepada Sultan. "Yang mulia, aku telah menguji mereka semua. Masing-masing memiliki kelebihan. Namun hanya satu yang benar-benar memahami esensi dari kepemimpinan." Sultan tersenyum dan bertanya, "Siapakah yang kau pilih, Abu Nawas?" Abu Nawas menunjuk pemuda sederhana yang membawa botol kosong. Dialah yang paling layak menjadi menteri. Bukan karena kemampuannya berbicara atau strateginya yang hebat, tapi karena hatinya yang terbuka, siap mendengar dan belajar. Hanya dengan sikap seperti itu, konflik internal ini bisa diselesaikan. Sultan setuju dengan Abu Nawas, dan pemuda itu diangkat menjadi menteri utama. Konflik internal pun reda, dan kabinet baru terbentuk dengan keharmonisan. Para calon menteri yang sebelumnya berselisih akhirnya mengakui bahwa keangkuhan dan ambisi mereka hanya memperburuk situasi. Maka, kabinet baru ini pun dikenal sebagai kabinet yang penuh dengan kebijaksanaan dan keharmonisan.